lagi, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Katalan Nyipi part pertama. Ini dibuatnya buru-buru, makanya gue agak-agak kurang aktif di blog karena kita harus ngumpulin secepat mungkin bahannya. Ya kalau ada, kalau enggak, karena ini back to back. Jadi yang selesai interview ya ada wawancaranya yang oke, kalau nggak ada ya udah gitu ya. Jadi ada beberapa yang nggak ada interviewnya, ya maaf aja karena gue nggak dapet ya sorry. Apakah nanti dibahas di part 2 atau nggak dibahas sama sekali ya terserah lah. Yang penting kalau ada ya ada, kalau nggak ya nggak. Yang pertama kita bahas adalah ban. Nggak ada yang khusus untuk seri Barcelona kali ini karena tracknya memang track yang miskin grip. Ini berbanding terbalik dengan Balaton Park yang berlimpah ruah gripnya. Sementara untuk Barcelona itu memang miskin grip, Kak. Jadi kalau Jerez itu gripnya kurang, ini nyaris nggak ada grip. Jadi memang resiko spinning ban itu lebih gede. Apakah ada ban khusus yang turun? Kah? Nggak lah. Kenapa? Karena ini nggak membutuhkan karkas khusus yang lebih keras. Karena di Michelin itu adanya adalah karkas yang biasa plus karkas yang lebih keras. Nggak ada karkas yang lebih lunak. Jadi yang disediakan ya tetap kompon soft medium hard. Untuk ban depan seluruhnya simetris baik ban wet maupun ban slick. Sementara ban belakang itu juga karkasnya standar dengan kompon medium dan soft dengan struktur asimetris, sisi kanan lebih keras. Yang berbeda katanya itu cuman ban depan hardnya. Mengingat mereka memakai karkas khusus yang sudah mulai diperkenalkan sejak Mugello. Masih ingat waktu gue bilang bahwa karkas ban depan hard itu bagian luarnya agak mirip dengan ban medium, agak lebih lembut, tetapi ban dalamnya, karkas internalnya itu tetap karkasnya ban hard. Jadi itu memang nggak pernah diuji dan dicoba oleh para rider di tes manapun sebelumnya, tapi mulai diperkenalkan di Mugello. Dan karena ya you know lah ya, Michelin mau dites apa nggak dites sama aja, tetap aja mereka paksa pakai gitu kan. Jadi ya mereka bilang kita pakai karkas baru itu karena sebelum Mugello itu barang emang belum pernah ada sih, belum pernah dites. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Sayangnya ya karena ini ban depan hard jarang-jarang yang pakai, Kak. Begitulah, mungkin karena mereka merasa ban hard ini kurang laku, jadinya karkasnya dimodifikasi untuk lebih lembut lagi. Si Bakso Taramaso sendiri itu memberikan warning bahwa bagaimanapun alokasi yang diberikan kepada para rider ini diperkirakan mampu memberikan durability yang lebih baik di tengah grip yang kurang. Tetapi dia tetap memberi wanti-wanti ada kemungkinan besar spinning yang terjadi sepanjang sesi karena ini tracknya yang kurang grip, bukan bannya yang bermasalah tapi emang tracknya yang kurang grip. Jadi itu tugasnya tim untuk cari setupnya gimana caranya supaya ini ban nggak spinning, tetapi untuk hal durability, ketahanan keausan menurut mereka lebih baik ya. Belum tentu juga karena banyak yang mengeluh ban medium aja tetap habis. Coba ada yang habis, ada yang kagak. Tapi ya seori-orinya Pecco Bagnaia tetap juga habis banyak, Kak. Itu sudah medium ya. Iyalah dari belakang coba. Menurut gua mungkin karena memang Pecco dia punya riding style kan agak di belakang. Dia punya balance. Jadi ya ditambah dengan dia punya balance gak selesai-selesai, selalu ditaruh di belakang supaya ban gak spinning. Digabung sama ori ya bagus sih sebenarnya performanya menurut gua. Kalau dia nggak ada ori nggak akan sebagus itu kemarin. Tapi karena dia pakai ori ya masih bisa bertahan meskipun ya yang terakhir-terakhir dia udah nggak bisa melawan Ai Ogura yang juga pakai ori. Jadi perkara ban kemarin sebenarnya banyak yang mempertanyakan apakah Marc Marquez itu kalah gara-gara ban. Jadinya mereka akhirnya mempertanyakan ban karena memang Marc Marquez bilang saya itu agak sedikit melebar di akhir-akhir balapan dan kalian bisa lihat gapnya saya sama Alex Marquez agak menjauh karena saya hampir crash berapa kali. Jadi daripada saya mengambil resiko terlalu banyak ya sudah, saya nggak apa-apa finish agak di belakang. Memang saya harus menerima bahwa saya mungkin nggak bisa menang di sini. Jadi itu yang membuat ya you know lah ya, Giorno, ABR mulai ini ada apa dengan banyak Marc Marquez? Maksud lo apakah lo berpikir bahwa Marc Marquez harus menang daripada adiknya di Barcelona? Menurut gua enggak, karena itu adalah cara satu-satunya untuk bisa menghindari kunci gelar Misano. Nanti kita bahas itu di part 2, Kak. Kita bahas dulu part pertamanya. Aduh, mulai ngalur gitu. So, kemarin juga Jack Miller akhirnya diumumkan, akhirnya datang juga pengumumannya setelah ditunda-tunda begitu lama bahwa Jack Miller akan menjadi teammate-nya Toprak. Ya seperti biasa, Toprak ini kan udah gue bilang dia lebih agak sedikit terkenal daripada Marc Marquez di luar Eropa, sehingga untuk pengumumannya Jack Miller Topraknya diseret-seret, Kak. Jadi alih-alih mengumumkan bahwa kayak Morbidelli itu pengumuman bahwa dia akan tetap bersama dengan timnya tahun depan, alih-alih seperti itu diumumkan sendirian, MotoGP lebih memilih menarik-narik Toprak bahwa Jack Miller akan menjadi teammate-nya
Toprak tahun depan. Tapi ya bisa dimengerti karena nampaknya mereka butuh audiens baru, jadi ya ditarik-tariklah sedikit itu Toprak. Dan jangan lupa kemarin bosnya Yamaha, bos besarnya Yamaha itu datang. Seumur-umur Quartararo itu nggak pernah ketemu sama bos besarnya Yamaha. Muncul dari Jepang Kak. Mungkin pernah ketemu sama Jack Miller, dan nampaknya kan udah gue bilang kemarin waktu di Suzuka, nampaknya dia ditanya-tanya soal papi peri Yamaha yang satu itu, dan nampaknya beliau nongol langsung ke pedok kemarin. Jadi ya Quartararo juga untuk pertama kalinya seumur hidup baru ketemu sama ini bos besarnya Yamaha Jepang, karena selama ini dia nggak pernah ketemu, gua nggak tahu kenapa. But anyway, kemarin juga dipertanyakan soal sirkuit barunya Madrid yang bakal dipakai oleh F1 tahun depan. Kalau nggak salah namanya Mad Ring. Sebenarnya lumayan bagus sih, sangar juga namanya Mad Ring. Madrid Ring sebenarnya. Sirkuitnya Madrid. Ditanya sama Jorno KTPS ke ya you know lah ya Opa Espeleta, dan Opa Espeleta langsung bilang no, kita nggak bisa pakai itu Mad Ring. Dia punya sirkuit itu emang cuma cocok untuk F1 tapi nggak cocok untuk MotoGP. Dia punya runoff itu kurang, dan street circuit model ini nggak cocok untuk MotoGP karena itu membahayakan keselamatan. Kalian begitu concern sama Balaton Park atau apapun itu yang kurang runoff-nya, nah lebih kurang lagi runoff-nya Mad Ring. Jadi ya no, saya langsung bilang no. Kalau kalian mau bertanya apakah Dorna akan mempertimbangkan itu untuk menjadi sirkuit MotoGP, no. Selain itu muncul juga isu untuk perubahan posisi pedok di MotoGP. Jadi kalau kalian ke sirkuit, rata-rata pedoknya MotoGP itu digabung sama Moto2 dan Moto3. Kadang-kadang Moto3 itu yang nyambi di luar atau Moto2 nyambi di luar gitu kan. Jadi kalau pit lane walk itu semuanya digabung di situ. Nah, kemarin itu dibicarakan bahwa ada konsep untuk memisahkan pedok Moto3 dan Moto2 dari MotoGP. Jadi konsepnya adalah untuk memisahkan fasilitas bagi penonton yang pit lane walk. Jadi yang pernah ke sirkuit pasti tahu pit lane walk-nya VIP itu beda sama pit lane walk-nya rakyat jelata. Itu beda waktu, beda timing, dan memang beda fasilitas. Nah, konsep barunya Liberty Media katanya ini bakal dipisah. Jadi kemungkinan rakyat jelata itu cuma bisa mengunjungi pedoknya Moto3 dan Moto2, sementara yang VIP mengunjungi pedoknya MotoGP. Bisa seperti itu mungkin konsepnya. Jadi bisa dipisah supaya nggak terlalu rame di pit lane walk-nya kalau sekalinya bejubel-bejubel. Katanya sih begitu. Ya, ini sebenarnya sempat mengundang kontroversi karena katanya Dorna pernah melakukan hal seperti ini. Sempat dicoba berapa kali dan ternyata itu bukan ide yang bagus. Kenapa? Karena ternyata kalau dipisah, karena kan mereka nggak membedakan VIP sama rakyat jelata. Jadi, mereka jelas akan lewat pedoknya Moto3 dan Moto2 dulu. Dan karena terbuang waktu terlalu banyak di situ, banyak yang nggak sampai ke pedoknya MotoGP. Katanya sih seperti itu. Jadi pedoknya MotoGP itu seringnya kosong melompong, nggak ada yang singgah karena kan memang nggak ada ridernya di situ. Nah, sementara katanya di Moto3 sama Moto2 ridernya juga ikut nongol. Jadi lebih menarik lah buat para fans, buat yang ya tanda tangan apa segala macem kan. Nah, sementara kalau di MotoGP banter cuma motornya doang di situ, ridernya nggak ada Kak. Jadi nggak terlalu menarik. Nah, itu yang menurut Dorna kemarin kok ya kurang menguntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sponsor jadinya kurang tertarik ke MotoGP. Kenapa? Karena akses mereka beda. Jadi yang lewat ke MotoGP pedoknya itu beda sama yang lewat ke Moto3 dan Moto2. Aturannya sih karena lebih banyak yang ngumpul di Moto3 dan Moto2 belum sampai ke area MotoGP, bagi para sponsor katanya justru itu nggak terlalu menarik karena jadinya penuh di situ. Nah, karena alasan itu katanya Dorna akhirnya menyatukan kembali pedok Moto3 dan Moto2 sehingga kalau pit lane walk sekalian, itu kita bisa dikumpulin sekalian semuanya di situ dan nggak makan waktu. Jadi rider Moto3 dan Moto2 juga pada sibuk sendiri, cuman motornya doang dipamerin. Jarang-jarang lu bisa lihat ridernya kecuali kalau lu ke belakang pedok ya kan. Jadinya Dorna pakai konsep seperti itu sekarang. Nah, sama LM dibuat lagi terpisah. Nggak tahu apakah mereka punya ide yang lebih baik untuk mengatur sponsor dan segala macam, untuk mengatur mana yang khusus VIP dan mana untuk rakyat jelata, who knows kan. Kabar lainnya muncul dari uji coba ECU baru yang sempat diuji di Austrian GP kemarin. Nah, begitu di Balaton Park itu mengundang komplain ternyata. Ya, sepertinya para rider utama nampaknya belum ada yang pakai, tetapi yang pakai itu para test rider kayaknya. Dan Pol Espargaro sebagai penggantinya Maverick Viñales di Balaton Park kemarin itu kan sempat crash, dan crashnya itu jelek. Dan ternyata waktu itu dia pakai ECU baru yang ada stabilisernya itu loh. Kan kemarin
kemarin argumentasinya Direktur Teknologi Dorna itu bilang bahwa ECU baru ini ada stabilizer kontrolnya selain kontrol traksi. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi high side. Alih-alih menghentikan motor, dia akan memperlambat motor. Kan promosinya seperti itu. Nah, tapi Paul Espargaro ketika pakai itu high side juga sih, untung nggak kenapa-kenapa. Jadi waktu di Baloton Park ditanya lah dia, emang dia punya ECU itu berfungsi apa stabilisernya? Katanya itu untuk mencegah terjadinya high side atau crash yang jelek. Jadi Paul Espargaro dia bilang ya memang crashnya sih luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa saya akan crash high side seperti itu karena saya memakai sistem baru untuk mendeteksi ban slip dan untuk mencegah terjadinya crash bila ternyata ban itu tidak sesuai dengan traksi. Jadi Paul Espargaro bilang, kalau memang ini sistem digunakan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya crash yang jelek seperti itu, nampaknya sistemnya tidak mendeteksi, jadinya saya crashnya juga sama, jelek. Karena kalau memang sistem itu mendeteksi, pasti saya nggak crash sejelek itu. Katanya sih seperti itu. Jadi ya anggaplah saya ini adalah kelinci percobaan untuk menguji sistem baru ini. Dia sambil agak-agak senyum ketawa gitu. Ya anggaplah juga saya yang mendapati bahwa ini barang masih punya sisi gelap. Jadi mari kita lihat apakah mereka bisa memperbaikinya. Karena kalau ini nggak diperbaiki, rider juga nggak mau pakai mah. Karena nggak ada gunanya juga. Udah bikin lambat, ujung-ujungnya tetap juga gue crashnya jelek. Kurang lebihnya kayak gitu bahasanya Paul Espargaro. So, kita pindahlah ke pabrikan terbapuk di Catalan GP. Sebenarnya kalau menurut gue sih nggak bapuk-bapuk amat juga karena dia bisa battle lumayan bagus lah. Menurut gue gini, Catalan GP kemarin itu sebenarnya gue nggak tahu apakah mungkin karena ini dibikinnya di KTPS sehingga Dorna itu fokusnya cuma Marquez lagi, padahal yang battle di belakang itu rame loh kak. Marquez mulu, Marqueznya juga nggak kenapa-kenapa di situ aja jauh banget. Maksud gue ya bukan cuma gue loh ya komplain, banyak yang komplain soal itu. Maksudnya ngapain 10 lap cuman Marquez toh di situ nggak ngapa-ngapain ya? Kalau dia battle mah mending, kalau cuma touring-touring mah ngapain disorot mulu? Padahal yang battle di belakang rame ya Luca Marini, ya Pecco, ya Ai Ogura, ya si Quartararo, ya Zarco, ya Morbidelli, rame lah di belakang, cuman ya begitulah. Jadi bukan cuma gue yang komplain. Pada akhirnya ya memang Luca Marini juga menurut gue nggak buruk-buruk amat sih karena dia finishnya P8. Jadi ya memang di antara pabrikan yang 5 itu ya Honda yang paling bapuk jadinya. Tapi kalau secara finish ya nggak buruk-buruk amat. Jadi dia ini pada akhirnya memakai sasis baru yang kemarin nggak dia pakai di Balaton Park. Jadi masih ingat keluhannya Johan Zarco, dia nggak dapat sasis baru, dia nggak dapat aero baru, dan dia nggak dapat swing arm baru. Nah sementara di Balaton Park kemarin si Luca Marini itu pakai swing arm baru sama aero baru, tapi nggak pakai sasis baru. Cuman Mir yang pakai, tapi ya begitulah dia crash lagi kan. Nah sementara di Catalan GP ini dia pakai itu sasis baru, sementara Mir ya dia pakai tapi ya you know lah ya, nggak seneng juga dia. Jadi Luca Marini rider terbaiknya Honda yang finish. Jadi dia bilang ya secara keseluruhan ini adalah akhir pekan yang berjalan dengan baik. Kami harus puas dengan hasil ini di sirkuit yang biasanya sulit bagi kami. Kami berada di posisi yang baik di setiap sesi. Di balapan saya bisa comeback dengan fantastis. Saya juga bisa battle dengan sengit dengan Zarco dan Fabio. Saya sebenarnya mencoba mengejar Acosta ketika dia mulai kehilangan kendali dengan ban softnya, tetapi saya rasa itulah yang membuat ban saya malah jadi aus juga. Saya mendapati diri saya 4 lap terakhir dengan sejumlah pembalap yang ada di belakang saya yang punya ban sedikit lebih banyak daripada saya, sehingga saya kesulitan untuk bertahan. Jadi saya sudah melakukan semuanya untuk bertahan, tetapi sejujurnya saya sangat menikmati balapannya. Mungkin finish ini kesalahan saya karena saya pikir saya bisa mengejar Acosta. Saya memacu motor sedikit lebih keras lalu ban belakang saya habis. Sampai di saat itu penurunan bannya itu cenderung sangat konstan, tetapi begitu saya meningkatkan kecepatan motor, boom, penurunan bannya terjadi luar biasa. 5 lap terakhir adalah soal survival, soal bertahan hidup, dan pembalap lain mulai menyelip saya dengan mudah.
Jadi ditanya lah, oh berarti lu nyesal mencoba mengejar Acosta. Jadi dia bilang, ya nggak apa-apa sih, lebih baik begini. Karena pada akhirnya di titik ini kita bisa mengetahui proses pertumbuhan kami. Turun satu posisi tidak membuat lebih banyak perbedaan karena ini bukan podium. Akhir pekannya sendiri adalah akhir pekan yang luar biasa, sangat solid di track yang sangat sulit bagi Honda. Kami puas dengan pekerjaan kami dan besok kita lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu yang baru di dalam tes untuk dibawa ke Misano. Jadi ditanya dia, emang lu mau menguji part apa gitu untuk tes private 1 hari di Barcelona? Jadi dia bilang, sebenarnya sih saya belum tahu mau menguji apa, tapi saya tahu kami pasti harus menguji sasis dan swing arm baru untuk memberikan umpan balik dalam hal pengembangan sasis dan swing arm baru tahun depan. Dia udah mikir tahun depan, ya iyalah karena dia adalah rider pengembang. Jadi dia bilang itu adalah prioritas saya. Ngurusin motor tahun depan dia mah. Jadi karena dia udah ngurusin motor tahun depan, ditanyalah dia soal perkembangan motor di tangan dia tahun ini. Jadi dia bilang, sebenarnya kalau mau dipilih salah satu area dari sekian banyak, saya bisa bilang yang paling banyak meningkat itu adalah elektroniknya. Sudah bagus untuk saat ini, tapi kami akan terus meningkatkannya. Fairing baru juga membantu kami untuk membuat satu langkah kecil ke depan, juga soal pengaturannya. Di pedok juga suasananya selalu fantastis, bahkan sejak saya berada di sana tahun lalu, terutama di bagian pedok saya, di mana saya punya orang-orang yang fantastis di sekitar saya. Jadi ditanyalah sama Giorno, ini kan lu bilang Barcelona ini bukan sirkuit yang ramah buat Honda. Apa kabar sama Misano? Ini kan you know lah ya, Misano itu adalah tempatnya ngider-ngider bareng sama kakaknya, bareng sama anak-anak akademi. Jadi ya itu bisa dibilang dia cukup tahu lah seluk-beluknya Misano. Jadi dia bilang, ya kalau soal grip di sana biasanya lebih baik. Jadi di atas kertas seharusnya itu lebih baik untuk motor kami. Tetapi Misano adalah salah satu track di mana sulit untuk menyalip. Jadi kualifikasi akan menjadi kunci untuk balapan yang bagus. Di sisi lain, kondisi mesin memang tidak terlalu penting di sana. Jadi kita lihat saja nanti. Saya tidak mau menetapkan ekspektasi atau menetapkan limit apapun. Akan sangat penting untuk berada di top 10 pada hari Jumat karena itu akan mengubah seluruh akhir pekan. Top 10 di hari Jumat itu maksudnya di prakualifikasi. Lu harus lolos dari awal ke Q2 daripada lu lewat lagi ke Q1. Karena itu akan amburadul ujungnya. Jadi dia bilang dia ngincarnya adalah top 10, lolos Q2 sejak prakualifikasi. Ya kita lihatlah nanti karena dia sendiri juga nggak berani pasang ekspektasi apapun. So kita pindahlah ke Joan Mir. Setahu gua dia pakai jatah orinya si Chantra sih ini setahu gua. Jadi dia finish P12 naik 8 posisi setelah kena penalti 3 grid. Kenapa? Karena dia menghalangi Martin lagi fast lap di Q1. Jadi Martin juga ngomel-ngomel, udah gue bilang dia ini adalah rider yang lumayan dilindungi di pedok karena dia punya cedera itu yang luar biasa. Jadi ya gue rasa untuk menjaga kondisi mentalnya juga sih kalau dihadang sana sini. Lu bayangin dia sudah absen setengah tahun coba pakai drama sama Aprilia pula. Ya emang itu layak untuk dipenalti. Jadi Mir kena penalti 3 grid kayaknya dia sebenarnya mau curi kintilnya Martin. Tapi karena Martin pas lagi fast lap di depan dan dia nggak sempat untuk menghindar ya kena lah dia 3 grid. Dia finish P12 naik 8 posisi. Makanya gue bilang dia pakai orinya si Chantra. Jadi dia bilang saya tahu akhir pekan ini akan sulit. Jelas saya rasa hasil saya sedikit dipengaruhi oleh sesi latihan yang kami lakukan di akhir pekan ini. Kami mencoba berbagai setup motor, mencari geometri, hal-hal yang ya biasalah setelah begitu banyak balapan dan lebih dari setengah musim berlalu, seharusnya kami sudah memahami apa yang harusnya sangat jelas dilihat, tetapi tentu saja mengganti sasis berarti kami harus memodifikasi semuanya dan mencoba menemukan limit sasis baru ini serta memahami sedikit apa yang dibutuhkan motor agar bisa terasa nyaman karena rasanya untuk saat ini saya masih kurang bisa merasa terbiasa terutama pada sesi hari Jumat. Dan setelah hari Jumat, performa kami meningkat pesat, kami juga meningkat pesat dalam balapan, kecepatannya selalu bagus, saya bisa mencatatkan kecepatan yang baik, entah itu di FP2 maupun hari ini kecepatannya cukup baik, sampai ban aus, karena kami lebih sering mengalami slip daripada yang lainnya. Kan udah gue bilang, kalau ban lu sering spinning, ya bannya cepet aus kak, karena kegesek melulu.
Jadi itu yang dikatakan Mir. Ban gua tuh sering spinning, makanya cepat habis. Tapi meskipun begitu, kecepatannya bagus. Jadi sampai kita menyelesaikan semua masalah ini, kami tidak akan mencapai finish yang lebih baik seperti yang lainnya. Tapi itu adalah bagian dari proses. Anda tidak bisa bilang bahwa balapan kami buruk. Saya start dari posisi 20, saya finish di posisi 12. Kami melakukan beberapa manuver menyalip yang bagus dengan pembalap lain. Ya, selalu penting untuk mendapatkan poin dalam balapan seperti ini, di mana sangat mudah untuk terjatuh dengan motor kami. Jadi ditanyalah dia, untuk tes besok lu mau menguji apa? Jadi dia bilang, ya kami akan menginap di sini karena besok kami ada tes. Saya belum sepenuhnya yakin apa yang akan kami uji, tetapi penting juga untuk memastikan sasis barunya dan melihat apakah Honda akan memberikan sesuatu yang lain. Besok pasti akan menjadi hari yang sangat menarik dan intens bagi kami, meskipun saya rasa cuacanya ya tidak akan terlalu bagus. Kalaupun itu gagal ya nggak apa-apa, kita kan ada tes Misano nanti, jadi itu nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi ya bagaimanapun ini adalah tes yang menurut saya akan menjadi persiapan yang lebih baik untuk tiba di Misano dan membuat perbedaan. Nah, ditanyalah dia perkara sasis barunya itu. Karena Alex Espargaro meskipun gak ada interviewnya, sempat bilang kayaknya di hari Jumat apa di hari Sabtu itu dia bilang bahwa di antara part-part baru yang diuji oleh para rider pabrikan, sasis adalah yang paling bagus. Menurutnya Alex Espargaro, papa kembar. Jadi ditanyalah Mir, menurut lu apakah emang bener sasisnya yang bagus? Karena Luca Marini emang suka. Lu lihatlah dia bagus. Sarko juga sebenarnya bagus sampai dia crash. Jadi ditanyalah ke Mir, menurut lo bagus apa enggak itu sasisnya? Menurut Alex Espargaro kan itu yang paling bagus. Dia bilang, oh enggak, no, bukan itu kuncinya. Bukan itu kuncinya untuk bisa tampil bagus, tetapi memang benar ada aspek positif dari sasis ini. Itu menurut saya tergantung pada riding style Anda. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu adaptasi, ya bisa lebih banyak, bisa lebih kurang. Bagi saya misalnya itu tidak membuat saya bisa berkendara secara alami, tidak membuat saya terbiasa, tetapi bukan berarti sasisnya jelek. Itu lebih karena membuat saya kurang merasa nyaman saja. Karena sasis ini menghilangkan sedikit stabilitas di bagian depan yang merupakan titik kuat motor ini dan membuat Anda sedikit lebih banyak melakukan kontrol pada motor. Dan kalau Anda tidak suka terlalu banyak mengerem dan kurang presisi, Anda mungkin akan lebih menyukai sasis baru ini daripada sasis yang saya sukai. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak merasa mencapai limitnya ketika memakai sasis ini. Jadi saya pikir kami bisa lebih banyak bekerja di bagian geometri karena riding style kami berbeda dan kami perlu melakukan hal yang berbeda. Dan kami sedang dalam proses itu. Tetapi saya tidak ingin berada dalam proses adaptasi ini lebih lama lagi karena dengan alasan apapun setelah balapan ini kami perlu mendapat kejelasan dan setelah itu kami akan membuat keputusan mengenai sasis ini. Jadi intinya sasis baru ini kan kemarin diuji ke Joan Mir. Terus Joan Mir nggak suka, diuji lagi di Barcelona. Kali ini dengan Luca Marini yang pakai, tetap juga dia nggak suka. Jadi ya gua nggak tahu apakah dia yang menjadi penentu bakal dipakai itu sasis atau enggak. Tetapi kalau Luca Marini dia suka sih itu sasis. Dan keluhannya Mir adalah karena sasis ini membuat balance pindah ke belakang. Jadi dia bilang itu menghilangkan stabilitas di bagian depan yang adalah titik kuat motor ini. Ya you know lah ya, Honda kan balance-nya selalu di depan. Nah begitu datang Luca Marini dipindahin lah itu agak ke belakang gitu kan. Pada akhirnya itu cocok untuk Alex Espargaro, itu cocok untuk Sarko, itu cocok untuk Luca Marini, dan seperti biasa Mir bilang no. Jadi dia bilang ya saya nggak bisa bilang itu buruk sih, cuman saya nggak terbiasa aja karena ini agak membuat saya sedikit kurang stabil di bagian depan. Dan mungkin untuk orang-orang yang nggak terlalu suka banyak ngerem yang luar biasa, lebih banyak pakai rem ban belakang, mungkin mereka akan suka. Sementara saya ya bukannya saya nggak suka juga, cuman mungkin mengatur setup supaya mendapatkan geometri yang bagus untuk bisa pas sama sasis ini, katanya sih seperti itu. So kita pindahlah ke LCR. Akhirnya comeback setelah cedera panjang, dan sampai saat ini belum diumumkan apakah dia akan bertahan di LCR Idemitsu atau Moreira yang akan menggantikan posisinya. Tetapi memang gosip berhembus sepoi-sepoi, pengumuman itu baru akan dilakukan di Motegi. Kenapa? Karena Kitingi
Moreira itu harus menghadap dulu ke petinggi Jepang. Kan udah gue bilang, yang nawarin gaji 4,5 juta euro 3 tahun ke Moreira itu adalah Papi Peripuik. Nah, yang punya budget ya memang Papi Peripuik, tapi kan yang punya duit ya petinggi Jepang, Kak. Jadi, mungkin petinggi Jepang yang agak-agak, emang ini rider sebagus apa sih sampai mahal banget gitu gajinya? Kurang lebihnya kayak gitu, karena kan masih rookie, Kak. Udah masih rookie, dibilang calon jurun Moto2 juga bukan gitu kan. Kenapa gajinya segede ini? Logikanya ya memang bener juga. Jadi katanya, gosipnya, tapi semoga gue salah dengar, katanya Moreira itu bakal menghadap petinggi Jepang di seri Motegi nanti, dan setelah itu baru diumumkan kalau memang dia akan bersama LCR atau tetap Chantra. Tapi memang gosip berumur sepoi-sepoi Chantra akan dipindahkan ke WSBK menemani Jack Dixon, karena Jack Dixon sendiri sebenarnya posisinya adalah untuk menggantikan Xavi Vierge karena mereka bermaksud untuk mempertahankan Iker Lecuona. Sayangnya Iker Lecuona itu lagi digoda-goda sama Ducati untuk jadi teammate-nya Bulega. Jadi ada kemungkinan Chantra yang diplot untuk menemani Jack Dixon di Superbike. Sementara Moreira ya menurut gue sih sebenarnya dia pasti bisa masuk di LCR. Sisa pengumuman, cuman mungkin kalau menurut gue ini perkara gajinya sih yang bikin petinggi Jepang agak-agak mikir emang semahal apa sih ini anak ini. Kok mahal banget, masih rookie coba. Sarko aja yang luar biasa berprestasi, rider nomor satunya Honda yang gak diakui oleh Joan Mir itu gajinya cuma 500.000 euro coba. Ini loh 1,5 juta euro per tahun, luar biasa memang. Jadi Chantra finish P16 naik 8 posisi. Somehow menurut gue Alex Espargaro lagi-lagi membiarkan dia lewat. Somehow, tapi semoga gue salah. Jadinya dia finish di depannya Alex Espargaro. Tetapi karena dia finishnya P16 ya di luar poin lagi, Kak. Jadi ya begitulah dia bilang, saya puas dengan balapan hari ini. Saya bisa mengendalikan situasi dengan baik dan memiliki kecepatan yang lebih baik. Saya cukup puas dengan peningkatan yang telah kami buat dan secara fisik saya merasa lebih baik daripada saat balapan sprint. Sekarang saya akan fokus pada pemulihan untuk beberapa hari ke depan. Udah, itu aja. Karena itu adalah pernyataan dari LCR resmi. Kita pindahlah ke Sarko, crash. Padahal dia dapat part baru sebenarnya. Setelah dia ngedumel di media berapa kali kan, dibantu dengan media KTPF yang ikut ngedumel. Jadi setahu gua di pedoknya Honda kemarin ada petinggi Jepang juga nongol, meskipun itu bukan Watanabe. Jadi Sarko, dia crash. Jadi dia bilang, saya frustasi, tetapi ya tingkat frustasinya jauh lebih ringan daripada di Hungaria. Kalau di Hungaria kemarin kan sudah dengan yang mumet-mumet gara-gara kontrak kan. Nah sekarang ya sudah lebih ringan karena dia udah dapat part baru, dia punya kontrak juga sudah dikonfirmasi. Jadi dia merasa oh ya oke lah, ini agak lebih ringan daripada ketika di Hungaria kemarin. Jadi dia bilang kita harus fokus pada fakta bahwa kami berhasil comeback dan tampil bagus di balapan. Saya bahkan lebih baik dari kemarin ketika sprint race dan saya tidak menyangka bahwa saya akan sebaik ini. Seperti yang sudah saya katakan, kami sudah punya swing arm baru sejak pagi ini. You know, baru dikasih pagi hari. Saking pedit dia itu Honda. Tapi ya lumayan lah, dia pakai paling nggak part baru. Jadi dia bilang, ya kami punya swing arm baru paling nggak pagi ini. Jadi saya cukup senang, dan saat warm up memang agak sulit untuk menilai performanya karena kan warm up cuma 10 menit, Kak. Tapi saya ingin tetap memakainya dan sedikit menyesuaikan setup motor agar saya bisa memanfaatkan keunggulannya dengan lebih baik. Dan ya, sebenarnya itu terbayar. Saya senang sekali karena saya bisa mengendalikan motor dengan lebih baik. Saya juga bisa mengendalikan ban belakang agar tidak terlalu cepat aus, mengingat kami harus menyelesaikan 24 lap. Jadi, menurut saya ini adalah part yang bagus. Dan saya senang karena saya bisa tetap bersama dengan Fabio. Dan ketika saya merasa sedikit lebih cepat, saya berusaha mendekatinya dan mencoba menyalipnya, dan saya berhasil menyalipnya. Saya hampir sampai di posisi keempat, di mana saya tahu Acosta sedang memakai ban belakang soft. Jadi dia pasti akan keteteran nantinya. Jadi saya sebenarnya tidak terburu-buru juga karena saya berusaha untuk tetap tenang dan berusaha berkendara sebaik mungkin. Sayangnya saya terjatuh. Tentu saja itu perkara ban, Kak. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa. Semuanya berjalan dengan baik, dia bisa menghemat ban, crash. Ini sering terjadi kepada Pecco Bagnaia juga kemarin-kemarin yang nggak ada angin, nggak ada hujan, dia crash di tahun lalu kalau nggak salah. Ketika dia sprint race lap terakhir tikungan 5 dia crash, nggak jelas kenapa. Kan kayak gitu si Sarko. Udah cepat, udah bagus, berusaha untuk mengejar Acosta tapi nggak buru-buru karena dia tahu Acosta cepat atau lambat pasti akan lambat.
sayangnya ya dia crash. Jadi dia bilang, ya ketika Anda mengalami crash seperti ini, semuanya hampir sama dan itu membuat Anda merasa ya sedikit kesal. Ini sebenarnya udah gue bilang, gak aneh kalau lu crash tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan di Barcelona. Kenapa? Mungkin karena swing armnya, mungkin karena ini. Kalau menurut gue sama aja, ban. Ban, karena itu menjadi tipikal. Tahun lalu kan si Pecco crash ketika memimpin balapan di tikungan 5. Nah, Alex Marquez crash ketika memimpin balapan juga, tapi di tikungan 10. Nah, kali ini si Zarco juga dia bilang, semuanya berjalan dengan baik, saya sudah berusaha menghemat ban, nggak ada ini, nggak ada itu, crash. Padahal saya cukup cepat. Saya sebenarnya sisa menunggu Pedro Acosta yang cepat atau lambat akan lambat. Karena dia pakai ban shock kan. Cepat atau lambat akan lambat. Jadi saya sebenarnya udah nunggu-nunggu dia nih. Tapi ya malah crash. Jadi ya begitulah. Ketika Anda mendapatkan crash seperti ini, yang maksudnya nggak disangka crash, semuanya akan hampir sama. Anda akan merasa kesal. Jadi itu yang saya katakan kepada para teknisi. Karena dia kan pakai swing arm baru. Menurutnya para teknisi mungkin gara-gara swing armnya. Alih-alih perkara ban. Jadi dia bilang kalau sensasinya tidak terlalu bagus, ya saya bilang saya tidak bisa merasakannya di atas motor dengan baik. Jadi ya saya tidak salah. Kalau mau dituding saya melakukan kesalahan, nggak ada yang salah. Semuanya berjalan dengan baik dan tiba-tiba pleng, crash aja. Nggak tahu, mau disalahin ban juga nggak bisa karena swing armnya baru. Jadi dia bilang tidak akan ada bedanya soal saya jatuh atau saya tidak jatuh. Tetapi yang pasti saya tidak bisa berkendara seperti itu karena itu membuat saya merasa dibatasi. Jadi intinya adalah dia nggak terlalu suka sama swing arm barunya, I don't know, atau mungkin setupnya perlu dirubah karena kan ya you know lah ya, dia kan karena pakai swing arm baru, setupnya juga dadakan dirubah. Tahu bulat kali, jadinya ya pokoknya begitulah. Nanti dites lagi, kalau emang bagus ya bagus, kalau nggak, karena ini kan baru balapan pertama, baru hari pertama pula dipakai ya kan. Jadi dia juga nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa dia nggak suka sama swing armnya, tetapi yang jelas dia nggak nyaman sama swing armnya. Jadi secara overall faktanya kami sudah pulih dengan baik dan hari ini berjalan dengan cukup baik, meskipun ya sayangnya kami tidak bisa mengambil poin di hari Minggu. Setelah di Balaton Park juga dia pulang tanpa poin. Kami akan melakukan beberapa tes besok, lalu kami akan melihat strategi part mana dan pekerjaan apa yang kami ingin lakukan dan yang sudah direncanakan oleh Honda. Saya sebenarnya tidak mau mencari tahu lebih banyak lagi karena sebenarnya itu merepotkan. Nah ini udah gue bilang. Ya ini yang bikin dia terdampar terus di LCR. Karena dia nggak terlalu mau mengambil tanggung jawab pengujian. Jadi agak berbeda dengan Luca Marini. Dia tahu dia mau menguji apa, tujuannya apa, sensasinya apa. Nah kalau dia cuma tahu pakai part, terus dia bilang sensasinya apa, udah selesai. Dia nggak mau peduli apa solusinya, kira-kira di mana. Pokoknya dia bilang feelingnya kayak gitu. Gara-gara apa gue nggak tahu. Ngerti kan maksud gue? Ya sama, ketika dia crash kan dia nggak tahu apakah itu gara-gara swing armnya, apakah gara-gara bannya, ataukah dia melakukan kesalahan. Tapi dia bilang yang jelas saya nggak melakukan kesalahan. Jadi saya memang kurang nyaman sama swing armnya. Ya mungkin karena ini baru hari pertama saya pakai. Tetapi intinya adalah saya nggak nyaman sama swing armnya. Mau lu rubah setupnya kayak apanya kayak terserah. Yang penting gua belum nyaman sama swing arm barunya. Dia itu lebih kayak gitu. Kalau mau nguji part. Ini yang membuat dia sebenarnya cocok sama Luca Marini. Luca Marini bukan cuma menguji part, tapi dia juga menganalisa. Dan bagusnya adalah hasil analisanya Luca Marini itu cocok sama Johan Zarco. Yang meskipun Johan Zarco nggak mau menganalisa repot-repot. Kurang lebihnya kayak gitulah kalau dia. Ini yang kalau menurut gua wajar kalau pada akhirnya dia tanda tangan kontraknya sama LCR 2 tahun. Karena dia nggak mau repot sama beban pengembangan, Kak. Jadi dia bilang, saya tidak mau memaksa dan orang-orang akan bilang saya tidak punya banyak pilihan dalam hal ini soal saya mau memilih part apa dan tujuannya apa. Pokoknya ya begitulah, apa yang dikasih itu yang saya pakai. Mau dia punya tujuan apa, mau seperti apa ya, kalau udah dipasang di situ ya saya pakai aja. Lalu saya bilang sensasinya seperti apa. Yang pasti senang rasanya bisa merasa kembali baik. Dan saya ulangi, dibandingkan kemarin, kendali atas motor terasa lebih nyata. Jadi sebenarnya swing armnya bagus, cuman nggak terlalu nyaman sehingga dia nggak tahu apakah penyebab crashnya gara-gara swing armnya atau gara-gara bannya. Tapi yang jelas dia bilang ban gue masih ada. Bagaimanapun saya senang. Hanya saja ya sayang sekali saya terjatuh. Sementara di Misano nanti itu adalah trek yang benar-benar berbeda. Ini akan menjadi ujian yang bagus untuk mengetahui
apakah part-part ini bisa membuat kami menjadi lebih baik dan bisa terus melaju. Di sana saya biasanya merasakan sensasi yang hampir sama seperti di Silverstone, dan saya akan senang bila bisa merasakannya lagi. So, Alex Espargaro nggak ada interview, dan kemarin dia di pedok sama anaknya, Max. Kayaknya dia juga menguji part yang akan diuji oleh para Honda di hari Senin ini. Jadi ya kita lihat aja nanti kalau dia ada interview ya gua taruh di part 2, kalau nggak ya udah kita nggak akan bahas. So kita pindahlah ke pabrikan kedua terbapuk Aprilia. Kenapa? Karena ya sebenarnya base lumayan kompetitif, cuman ya karena dia crash gara-gara Morbidelli ya begitulah. Nanti kita bahas di part 2 apa perkaranya sampai Morbidelli ke bawah-bawah lagi. Sebenarnya Morbidelli pada akhirnya tidak bersalah. Kenapa? Ya karena aturan tikungan berlaku dan itu gue miss. Gue pikir kemarin mereka itu masuk tikungannya sama-sama, sehingga kalau mau masuk tikungan sama-sama seperti itu, maka rider yang di dalam yang lebih berhak dengan lainnya. Tetapi faktanya ternyata Morbidelli lebih di depan daripada Marco Bes. Artinya dia yang pegang line meskipun dia ada di luar. Karena aturan tikungan adalah di depan baru di dalam. Kalau dia di depan ya berarti dia yang punya line, sementara Marco Bes yang ada di dalam itu nggak berhak punya line. Itulah kenapa Morbidelli lolos dari penalti perkara crash, tapi dia kena penalti gara-gara ribut sama Marshall. So, kita pindahlah ke Aprilia, Bes, DNF. Dua balapan kemarin dia crash semua. Dan semuanya gara-gara senggolan sama rider lain. Di sprint race dia diseruduk sama Aldeguer, dan gara-gara itu Aldeguer kena penalti long lap. Sementara di balapan panjang dia senggolan sama Morbidelli. Itu juga kalau menurut gua wajar dia crash lebih karena dia nggak kuat nahan motornya. Itu kan lengan kirinya sakit. Gara-gara diseruduk sama Aldeguer kemarin, itu dia punya lengan kiri sama kaki kiri itu sakit. Jadi pas ketika dia belok ke kanan, si Morbidelli dari luar kesenggol lah. Jadi wajar kalau dia udah nggak bisa tahan motornya dan dia crash. Gua rasa itu lebih gara-gara itu sih dia crash kemarin. Nah, gara-gara itu juga si Pecco di belakang, ini udah gue bilang refleksnya bagus kalau Pecco, dia langsung ngerem. Nah, karena dia ngerem, yang di belakang lagi di Gia nggak sempat ngerem. Karena dia nggak sempat ngerem ya dia lari keluar ya crash juga. Jadi di Gia itu crash karena dia berusaha menghindari Pecco yang ngerem, dan Pecco itu bukannya sengaja ngerem karena dia mau menghindari base yang lagi crash. Begitulah di Gia nggak bisa kemana-mana lagi. Emang ya apes lagi ya DNF lagi. Ini udah DNF ke berapa ya dia ya? Tapi ya mungkin dia bisa sedikit lega karena Morbidelli juga DNF. Karena kalau Morbidelli bisa finish meskipun dapat long lap penalti, itu bakal jadi semakin jauh Morbidelli di klasemen. So, Bes, sayangnya balapan hari ini sangat singkat. Sangat disayangkan karena akhir pekan dimulai dengan prospek terbaik, tetapi kemudian segalanya menjadi lebih rumit di babak kualifikasi. Sayangnya sejak saat itu kami tidak bisa sebaik di situasi lain dalam hal mengatasinya. Kami tidak terlalu yakin dengan hasil akhirnya, tetapi perasaan di track cukup baik. Sekarang kami perlu kembali mengatur ulang apa yang sudah kami jalani dan fokus pada balapan berikutnya. Nah, ditanyalah sama Jorno, Martin juga kayaknya ngeributin kualifikasi. Memang kalian mengalami kemunduran kah dalam hal kualifikasi? Jadi dia bilang, kami menemukan konsistensi yang baik dalam hal kecepatan meskipun kami tidak memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Tetapi kalau soal kualifikasi, masalahnya tidak sama dengan apa yang kami alami di awal musim. Ini seperti grip ban belakang yang terlalu banyak. Jadi kalau kalian ingat seri Silverstone apa seri Lemang yang Marco Bes mulai kompetitif, dan waktu itu masih Morivola bilang ini cuman perkara kualifikasinya aja. Itu kan masalah kualifikasi mereka kemarin, karena kalau soal comebacknya ternyata Marco Bes bagus, tapi kualifikasi yang jadi masalah. Kan kemarin juga di blog gue bilang kayaknya ini Martin juga mengalami fase-fase yang pernah dialami oleh Bes, di mana dia juga mulai kesulitan dengan kualifikasi meskipun comebacknya bagus. Kualifikasinya masih lemah, tapi comebacknya bagus. Karena itu yang dialami Bes kemarin. Tetapi Bes sendiri bilang, kalau untuk saya, ini masalahnya agak sedikit berbeda dengan awal musim ketika saya baru mulai adaptasi dengan motor saya. Karena ini lebih kepada gripnya yang terlalu banyak. Padahal itu adalah trek yang kurang grip. Jadi saya tidak bisa mencatatkan waktu hanya dengan memacu motor saya. Saya tahu mungkin saya melakukan kesalahan ketika mengerem di tikungan pertama dan motor saya ada masalah dan selalu punya masalah di tikungan 1. Tetapi untuk sisa lap, menurut saya dan berdasarkan data, semuanya tampaknya baik-baik saja, tapi ya ternyata saya tidak bisa cukup cepat untuk kualifikasi. Jadi ditanyalah dia, oh berarti Misano nanti mestinya bisa lebih baik karena itu kan trek kandang elu.
Jadi dia bilang ya setelah akhir pekan seperti ini pulang dengan 2 angka 0 ya tidak ada solusi yang lebih baik daripada balapan di Misano. Kami tidak bisa berdiam diri dan menyesali diri, kami perlu mencoba menganalisa semuanya dengan cermat dan melanjutkannya mulai dari titik terakhir di mana kami bisa melakukan yang terbaik. Jadi dia DNF, Martin P10 naik 7 posisi setelah dia start dari P17 karena si Mir kan turun ke bawah. Jadi dia bilang, untuk saya P10 ini setara dengan podium, Kak. Kenapa? Karena saya start dari 18 loh. Lalu saya senggolan lah dengan pembalap lain, saya tercecer lah, ada lagi masalah teknis lah, ada masalah whole shot lah. Pokoknya segala sesuatunya terjadi dan itu membuat saya melakukan kesalahan dan kehilangan beberapa posisi, tetapi dalam hal kecepatan kami cukup kompetitif. Jadi menurut saya kecepatannya sama seperti rider di posisi kelima atau keempat yang merupakan posisi yang paling realistis bagi kami. Tetapi secara keseluruhan penilaiannya tetap positif. Balapannya bagus. Saya meninggalkan Barcelona dengan informasi yang sangat baik dan pemahaman yang lebih baik tentang motor saya. Dalam 24 lap, saya bisa mencoba melakukan beberapa hal dengan line yang berbeda-beda dan dengan riding style yang berbeda. Dan semua hal itu akan membantu saya di masa depan. Sekarang yang tersisa adalah bagaimana caranya saya terus meningkatkan kebugaran tubuh saya dan terus berjuang. Jadi ditanyalah dia, paket lu menurut lu gimana, paket motor lu? Apakah lu perlu part baru? Karena Savadori kan kemarin juga menguji part baru, meskipun ya akhirnya dia retired. Jadi dia bilang, iya menurut saya paket motor tetap menjadi prioritas, bukan masalah finish posisi ke-10 atau ke-8, karena yang penting bagi saya sebenarnya adalah mengumpulkan lebih banyak lap. Kalau saya crash gara-gara ada kontak, itu akan sangat disayangkan, bukan karena hasilnya, tetapi karena mustahilnya saya balapan. Ada momen di tengah balapan ketika saya bisa mengendalikan ban, dan ketika itu saya bisa mencatatkan lap di angka 40-an detik, sementara pembalap di depan saya tidak bisa melakukannya, dan menurut saya itu positif. Jadi kami harus terus bekerja. Posisi ke-10 bagi saya hari ini adalah hasil yang bagus, tetapi bagi saya yang ingin melihat masa depan itu tetap hasil yang bagus. Apakah saya menyesal karena saya ingin punya hasil bagus di home race saya? Tidak, sama sekali tidak. Saya datang ke sini dengan ekspektasi yang tidak pasti. Hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk melihat seberapa jauh saya bisa melangkah. Dan hasilnya saya berhasil finish di posisi 10. Saya tahu di mana saya bisa meningkatkan diri karena performa saya tidak terlalu buruk dalam hal kecepatan. Tetapi kualifikasi masih menjadi kelemahan saya, jadi saya harus fokus pada hal itu. Dengan Aprilia saya merasa telah menemukan kecepatan yang tepat, tetapi saya masih belum bisa memaksimalkan potensi saya di fast lap yang selalu menjadi salah satu keunggulan saya. Tetapi saya tahu saya sudah memberikan segalanya di akhir pekan ini, dan itu memberi saya perasaan yang baik, terutama karena secara keseluruhan ini adalah akhir pekan yang rumit bagi Aprilia. Jadi ditanyalah, lu bakal ke Misano? Terakhir kali lu ke Misano kan adalah ketika Aprilia All Star, dan itu adalah saat-saat dimana dia merasa dia dicintai oleh fansnya. Jangan lupa, di Misano nanti akan ada tribun khusus untuk Aprilia. Jadi ini akan menjadi special home race untuk Aprilia dan akan menjadi balapan terakhir di Eropa sebelum nanti balik lagi ke Valencia. Jadi dia bilang, saya rasa kami bisa tampil baik di sana. Motor kami terasa lebih baik sekarang karena gripnya lebih baik. Secara fisik saya baik-baik saja, saya tidak merasakan ketidaknyamanan di tangan atau punggung saya. Hanya sedikit sakit di bagian lengan bawah di lap terakhir, tetapi itu tidak mempengaruhi performa saya. Karena kan kemarin dia diseruduk sama ya Morbidelli, disapu jagat Kak. Untungnya dia bilang nggak kenapa-kenapa, cuman agak sakit di lengan bawah dan itu nggak terlalu mempengaruhi performa karena kerasanya baru di lap terakhir. Nah dari sini kalian bisa tahu bahwa Aprilia mulai mengembangkan motor ke arahnya Martin. Karena Bes bilang apa? Grip ban belakangnya terlalu banyak, makanya saya agak kesulitan di kualifikasi. Traksinya lambat kemungkinan. Nah sementara Martin bilang apa? Gripnya udah lebih baik. Karena sebelumnya menurut dia gripnya kurang karena nggak bisa mengendalikan spinning. Nah sekarang gripnya udah bagus. Jadinya ya kita lihat nanti Aprilia akan bagaimana soal pengembangan. Karena menurut gue ini udah mulai bau-baunya Martin ini arahnya. Kurang lebihnya sih seperti itu, karena Barcelona itu kan track yang kurang grip. Martin bilang gripnya bagus, sementara untuk Marco Bes kok ya kayaknya kebanyakan grip malah.
Jadi kita lihat nanti di Misano apakah pengembangan mereka harus sendiri-sendiri jadinya atau bagaimana. Kita pindahlah ke Trackhouse Aogura. Gue itu sebenarnya sempat berpikir kemarin kalau rider Akamsi seperti ini biasanya dipindahin ke rider Akamsi di pabrikan itu yang jadi jatah rukinya. Aturannya sih seperti itu. Karena di Honda itu dipakai sama Mir. Makanya di finishnya bagus meskipun dari belakang banget gitu loh. Nah sementara Aogura kok ya tumben dia masih pakai orinya. Aturannya sih mestinya dipindahinnya ke Jorge Martin atau ke Raul Fernandez. Ternyata dia tetap pakai, jadi ya menurut gue lumayan bagus juga. Karena ini seperti kita melihat dia di awal musim yang dia lebih bagus dari Bes. Yang sampai Bes mempertanyakan dirinya sendiri, kok bisa rookie bagus sementara gue kagak. Jadi yang bikin dia menarik adalah karena dia berhasil battle melawan Pecco. Ini yang pada akhirnya menjadi sumber kritik dari para penonton. Gara-gara MotoGP, ya Marquez lagi disorot. Sementara yang di belakang itu seru banget gitu loh. Jadi ketika Aogura battle sama Pecco di lap-lap terakhir itu akhirnya ya kembali seru-seruannya. Jadi dia bilang ya di beberapa lap pertama saya memacu ban depan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi. Setelah itu saya pada akhirnya berusaha melindungi ban belakang. Sulit untuk memutuskan kapan harus menyerang di akhir balapan karena saya tidak terlalu merasakan apa yang terjadi dengan ban belakang. Mungkin saya bisa memacu motor lebih awal, tetapi pada akhirnya ya saya kuat dan itu yang sangat penting. Saya juga memiliki kecepatan yang sangat bagus. Kecepatan saya lebih baik daripada Bagnaia dan Marini, sehingga saya bisa dengan mudah menyalip mereka satu demi satu. Sejak di Moto2, saya terbiasa memulai balapan dengan tenang dan memacu diri di akhir balapan. Kali ini itu berhasil dengan sempurna. Secara keseluruhan balapannya sulit tetapi hasilnya bagus. Saya rasa itu memberi saya banyak kepercayaan diri. Para pembalap di depan saya juga mengalami masalah, jadi itu adalah sisi positif bagi saya. Tim senang melihat saya kembali seperti ini, dan saya senang melihat tim saya juga senang seperti ini. Saya membutuhkan balapan seperti ini. Dia ngomong seperti itu dengan tersenyum karena like this, and like this. Karena kan dia tahu bahasa Inggris kan. So, Raul Fernandez finish P11 naik 4 posisi. Ya, sebenarnya sih bagus, cuman dia tetap berpikir ini bukan top 10 pada akhirnya. Jadi dia bilang rasanya sakit sekali finish di luar top 10. Kami akan terus berusaha dan berjuang lebih keras di Misano nanti. Itu aja dia bilang di media sosial dia. Nggak ada penjelasan lebih lanjut dan gua masih belum dapat dia punya interview. Nanti kita lihat di part 2 apakah ada atau enggak. Tetapi yang jelas Savadori ini harus membayar double long lap penalti yang dia utang dari Sachsenring. Jadi kalau kalian mundur-mundur di seri Jerman GP, dia kan waktu itu terakhir kalinya menggantikan Martin karena Martin bakal balapan di Brno. Nah waktu itu dia crash pas ketika Mir crash, kalau nggak salah yang jelas itu yellow flag dan dia crash di situ. Dapatlah dia penalti double long lap. Dan waktu itu kan gue bilang, ini nggak tahu kapan dia mau bayar karena dia sudah nggak menggantikan Martin di Brno kan. Ternyata dia turun wildcard di Barcelona dan dia bayarlah itu double long lap penalti dan setelah itu dia retired. Katanya sih masalah teknis karena dia katanya sih menguji swing arm baru dan aero baru katanya. Pokoknya menguji banyak part baru. So kita pindahlah ke Yamaha, pabrikan ketiga terbaik dan ketiga terbapuk karena ada 5 pabrikan. Setelah kemarin Snack Taro ngedumel panjang pendek perkara nggak ada part baru, sasisnya itu-itu aja, sampai dia bilang insinyur nggak kreatif lah. Akhirnya kemarin Yamaha mengumumkan bahwa M1 V4 akan melakukan debut balapan di Misano bersama Augusto Fernandez. Tetapi sebelum itu Snack Taro akan menguji M1 V4 ini di Barcelona di hari Senin setelah balapan Katalan. Jadi di hari Senin, Honda dan Yamaha akan berbagi trek untuk melakukan tes private mengingat mereka adalah pabrikan, konsesi, dan Snack Taro akan menguji M1 V4 mungkin beberapa lap di sesi pagi dan setelah itu Augusto Fernandez dan Dovizioso yang akan mengambil alih. Tetapi dia akan menguji V4 itu untuk mungkin memberikan kesan-kesan pertamanya ini mesin gimana. Kurang lebihnya sih seperti itu. Dan saking seriusnya ini mesin V4 nongol, bos besarnya Yamaha, CEO-nya Yamaha Motor dari Jepang,
kalau nggak salah namanya Motofumi Shitara, itu nongol di pedoknya Yamaha. Orang-orang Yamaha, rider Yamaha itu nggak pernah lihat mukanya sama sekali selama ini, karena yang mereka lihat ya Pavesio. Kalau bukan Lin Jarvis. Nggak taunya bos besar yang nongol. Sebenarnya menurut gue ini agak menarik. Apakah memang berkembang gosip soal papi peri Yamaha yang mulai kontroversi di pedok? Yang mana menurut gue wajar Miller ngamuk-ngamuk, karena Miller ini kan pernah ketemu dia di Suzuka kemarin. Menurut gue loh ya, dia pernah ketemu di Suzuka kemarin, dan faktanya apa yang diomongin CEO ternyata beda dengan yang dilakukan oleh Pavesio. Itulah kenapa sampai Jack Miller ngamuk-ngamuk kasih ultimatum sama Pavesio, lu pengumuman 1 minggu nggak? Kalau nggak gue cari opsi lain. Karena dia mulai sebel juga sama Pavesio, dan nampaknya ini sampai di telinganya CEO di Jepang, dan dia turun tangan. Nongol di Barcelona kemarin. Jadi Snake Taro ketika ditanya soal V4, dia bilang ya sebenarnya saya nggak boleh ngomongin itu, tapi karena kalian udah dengar dari pedok sendiri ya udahlah. Pokoknya gini, gua cuman akan mengujinya hari Senin, itu juga mungkin nggak lama, tetapi kita akan melihat seperti apa kesan pertama mesin ini di tangan saya dan apa yang perlu diperbaiki, karena ini mesin harus siap untuk balapan musim depan. Oke, mungkin saya nggak akan pakai musim ini, tetapi saya harus memastikan bahwa mesin ini siap untuk balapan tahun depan dan harus bisa lebih cepat daripada M1 inline yang ada. Itu yang dimau oleh Snake Taro. Jadi ya kita lihat nanti apa kesan pesannya ketika selesai tes hari Senin ini. Jadi Snake Taro finish P5, turun 3 posisi. Sebenarnya sih sprint race dia bagus banget kemarin. Dia amat sangat kompetitif dan dia berhasil naik podium kemarin di sprint race. Menurut gue itu adalah hal yang amat sangat bagus. Cuman ya begitulah, ketika di balapan panjang lagi-lagi itu kan setupnya beda. Jadi ya dia bilang sebenarnya saya lebih menikmati duel di sprint race daripada di balapan panjang ini. Tetapi ya ini juga balapan yang menarik. Sangat jelas bahwa kami mengalami lebih banyak masalah dengan motor kami di lap-lap awal balapan dibandingkan dengan pabrikan lain. Saya sempat kesulitan ketika start, tetapi kemudian saya berhasil mengendalikan ban dan akhirnya berhasil menyalip. Hal positif lainnya adalah saya mampu mempertahankan diri saya saat pengereman. Jadi ini adalah balapan yang bagus. Tetapi meskipun gripnya minimal, saya berusaha mempush sekuat mungkin ketika melakukan pengereman untuk menghindari ban lebih aus. Sayangnya ini masih menjadi kekurangan yang sangat terasa. Posisi hari ini menurut saya akurat, meskipun saya berharap bisa finish lebih dekat lagi ke depan. Yang perlu kami pahami adalah kenapa kondisi trek sangat mempengaruhi performa kami. Saya tidak tahu kenapa saya finish di podium saat sprint, sama seperti saya tidak tahu kenapa semuanya berjalan seperti ini hari ini. Ini adalah hal pertama yang perlu kami selesaikan bersama tim agar kami bisa lebih siap dan waspada terhadap apa yang terjadi di masa depan. Jadi intinya adalah dia nggak tahu kenapa dia bisa finish sprint dan bisa battle dengan baik. Sementara di balapan panjang ya dia keteteran dan dia kehabisan ban. Meskipun ya nggak buruk-buruk amat habis bannya karena dia berusaha menghemat ban lewat pengereman. Jadi dia harus melakukan pengereman dengan sangat dalam dengan ban yang agak terangkat supaya bannya itu bisa dihemat. Ngerti maksud gua? Jadi ditanya lagi, lu ketemu sama CEO Yamaha Jepang dong, bos besar nih, bos gede banget. Jadi dia bilang, iya dia datang menjabat tangan saya sebelum balapan dan meminta saya untuk menang. Jadi saya bilang, Anda terlalu optimis. Tetapi bagaimanapun senang bertemu dengannya untuk pertama kali. Jadi emang dia nggak pernah ketemu selama dia ada di Yamaha. Lu bayangin dia udah berapa tahun coba di Yamaha, nggak pernah ketemu sama sekali sama bos besar satu ini. Padahal dia adalah rider terlamanya Yamaha, tetap nggak pernah ketemu sama bos besar satu ini dan tiba-tiba nongol. Kayaknya isu Pavesio ini lumayan agak mengganggu karena memang di balik pedok ada selentingan tidak puas soal bagaimana cara dia memperlakukan rider dan bagaimana visi dia soal Yamaha yang nampaknya agak berseberangan dengan para rider. Kurang lebihnya sih seperti itu, tapi ya kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Yamaha soal papi peri yang satu ini. So kita pindahlah ke Alex Rins, crash. Meskipun dia crash, dia juga kayaknya startnya paling belakang kalau nggak salah. Jadi ya gue tahu mulai muncul selentingan bahwa alih-alih mendepak Oliveira mending dia aja yang didepak karena ya begitulah. Kualifikasinya juga paling belakang, dia juga finishnya jarang bagus ya, kalau bukan jarang bagus ya DNF jadinya.
Nggak bisa juga karena dia adalah rider yang masih di bawah kontrak dan kontrak dia 2 tahun dan di klasemen ya memang Oliveira yang paling di bawah. Jadi ya memang performa dia itu buruk banget ya baru akhir-akhir ini. Tapi kemarin-kemarin Oliveira sorry to say. Jadi ya memang nggak bisa dijustifikasi bahwa mending dia aja yang didepak daripada Oliveira. Nggak bisa karena klasemen berbicara, Kak. Jadi Alex Rins crash dan crashnya lumayan jelek. Jadi dia bilang, saya menabrak curb pembatas track karena kehilangan kendali atas ban depan. Ini sungguh disayangkan karena performa kami tidak terlalu buruk. Performa kami membaik dibandingkan kemarin. Kami memeriksa beberapa data teammate saya dan ini membantu saya menemukan line yang berbeda, cara yang berbeda dan bisa mengerem lebih lambat. Saat itu performa kami tidak buruk, tetapi 2-3 lap sebelum crash saya mulai kesulitan dengan ban depan saya. Mungkin karena suhunya atau karena saya terlalu memaksakan diri, saya sudah berusaha untuk tetap tenang dan tidak membuat ban terlalu panas, tetapi di tikungan ke-12 ban saya malah kehilangan kendali. Jadi ya begitulah, kita pindah ke Pramac. Jack Miller ini nggak ada interviewnya sama sekali. Cuman ada interviewnya ketika dia ditanya soal perpanjangan kontraknya. Jadi dia bilang, saya bahkan bersedia membayar demi bertahan di MotoGP. Jadi ibarat kata, kalau dia nggak diperpanjang sama Pavesio, dia rela membayar jadi pay rider untuk bisa bertahan di Pramac. Kan udah gue bilang, Pavesio itu carinya duit. Padahal Yamaha Jepang udah menjanjikan dia bakal perpanjang. Jadinya ya Miller bilang, kalau memang saya nggak bisa bertahan, saya akan jadi pay rider demi bertahan. Karena ini adalah pedok yang saya cintai dan saya sangat ingin tetap berada di MotoGP. Kalian bisa bilang, Superbike itu menarik, Superbike itu bagus, tapi gini, kita akan membuat daftar yang panjang soal apa bedanya Superbike sama MotoGP dan saya lebih suka bertahan di MotoGP daripada saya pindah di Superbike. Jadi dia bilang pokoknya intinya seperti itu. Untungnya saya nggak perlu membayar karena saya diperpanjang dan saya dapat gaji. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dia agak-agak menyinggung Pavesio dan menurut gua nampaknya ini yang lumayan jadi concern buat Jepang sebenarnya. Ada apa dengan Pavesio? Toprak sendiri ditanya soal itu karena kan si Miller dibilang, berarti lu tahun depan bakal jadi teammate-nya Toprak dong. Gosipnya, Miller tugasnya adalah selain untuk membantu pengembangannya M1 Fever, dia juga akan ditugaskan untuk mengajari Toprak supaya lebih cepat beradaptasi. Jadi dia bilang, ya tahun depan saya akan satu pedok dengan saingan Stoppie saya. Dia kayaknya lebih jago Stoppie daripada saya dan itu bikin, ya jujur saya sedikit kurang seneng. Tapi sambil ketawa karena ya Stoppie-nya Toprak emang lebih bagus daripada Jack Miller sejauh ini. Meskipun faktanya itu motornya berbeda. Tapi ya kita lihat nanti kalau pakai motor yang sama siapa yang Stoppie-nya lebih bagus. Jadi si Miller bilang, ya dia nampaknya lebih jago Stoppie dari saya dan saya sedikit kurang senang sih sama itu. Tapi ya bagaimanapun ceritanya saya senang karena saya akan tetap ada di sini. Saya berbagi pedok dengan orang yang menurut saya karakternya bagus. Itu adalah hal yang baik untuk saya. Nah, Toprak sendiri ditanya, lu bakal jadi teammate-nya Jack Miller nih. Tahu nggak dia bilang apa? Sebenarnya sih saya nggak terkejut karena saya sudah tahu. Nah, jadi dia bilang saya sudah menduganya. Toprak yang bilang, saya sangat senang bekerja dengan dia karena dia menyenangkan dan kami sudah sering mengobrol sebelumnya. Saya rasa kami akan melakukan banyak aksi bersama. Salah satunya adalah Stoppie. Jadi ditanya, berarti lu bakal menguji M1? Kapan? Jadi dia bilang, saya sih sudah punya tanggal, tapi saya nggak akan bilang sama kalian karena itu nggak boleh dibocorkan. Tetapi ya, saya mungkin akan melakukan uji coba M1 sebelum tes Valencia. Kalau soal tanggal pastinya kalian lebih baik bicara dengan Pavesio karena dia yang berhak memberitahu kalian soal semuanya. So ditanyalah dia, berarti lu apakah bakal bawa kepala kru lu yang sudah lama itu? Jadi dia bilang, saya belum tahu. Kami sedang berbicara dengan tim dan mencoba memahami perkembangan situasinya, tetapi saya sendiri juga kurang yakin. Tentu saja saya sangat menginginkan Phil, mengingat dia sudah berada di kejuaraan 5-6 tahun yang lalu. Tidak seperti Superbike di mana kepala kru melakukan segalanya. Di MotoGP ada banyak orang yang bekerja di balik layar, tetapi saya pikir Phil adalah orang yang tepat untuk menjadi kepala kru, maksudnya mengingat dia sudah lama bersama dengan saya. Jadi ya kita lihat nanti nego-negonya bagaimana.
Jadi Jack Miller no interview kemarin soal balapan minggunya, dia finish P14, stay, nggak naik dan nggak turun. So kita pindahlah ke Oliveira, finish P9, tumben-tumben dia bagus. Banyak yang bilang apakah menunggu dia di depak baru dia bagus, gimana sih? Jadi dia naik 7 posisi. Di depak dari Pramac, dan gosipnya dia sedang mempertimbangkan apakah dia akan jadi test ridernya Aprilia atau menjadi rider full time di Superbike. Katanya sih ada kemungkinan dia ke Honda atau mungkin dia ke Yamaha, karena gosipnya sih sebenarnya Chan Onchu yang akan menemani Mansi katanya, tapi ya mbuh lah ya. Jadi Oliveira tumben-tumben ada dia punya interview. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang sangat solid. Kemarin hari Sabtu saya finish mendekati poin dan hari ini saya masuk di top 10 dengan kecepatan yang baik tanpa kesalahan dan beberapa kali menyalip. Startnya memang agak sedikit membingungkan. Saya berusaha untuk berada di luar dari rombongan, tetapi kemudian ada efek domino ketika seorang pembalap menyenggol pembalap lain. Morbidelli maksudnya. Saya kehilangan ritme antara tikungan kedua dan ketiga dan tidak bisa melaju dengan cepat. Tetapi pada akhirnya saya berhasil fokus dan tetap tenang. Saya sudah menduga bahwa trek ini akan lebih buruk bagi kami, tetapi saya berhasil menyelamatkan ban saya dan akhirnya saya mendekati posisi 5 besar meskipun sudah terlambat untuk mengejar mereka. Jadi secara keseluruhan ini adalah balapan yang bagus dan sangat solid. Jadi ditanyalah perkara masa depannya dan perkara kontraknya. Ini sebenarnya mungkin menurut gue inilah yang bikin agak-agak concern CEO-nya Yamaha kemarin, karena dia itu sempat ditanya soal kontraknya. Dia bilang jujurnya saya sendiri agak terkejut. Meskipun ya dia tahu itu gara-gara klausul kontrak, dia punya klausul kontrak yang tidak bisa dipenuhi. Tetapi yang bikin dia terkejut adalah Pak Vesio itu susah-susah suruh dia bicara sama anggota tim satu persatu dalam evaluasi kinerja. Dan kalau mau pakai evaluasi itu sebenarnya feedbacknya bagus. Sebenarnya ada harapan untuk dia diperpanjang. Tetapi waktu itu dia bilang pada akhirnya satu orang lah yang memutuskan, dan itu adalah siapa? Pak Vesio. Karena udah terlanjur ada toprak, nggak bisa kemana-mana lagi. Kenapa? Karena tahun 2024 ketika saya menandatangani kontrak, saya menandatanganinya untuk proyek yang lebih dari 1 tahun. Karena ini kan mereka tanda tangan kontrak masih zamannya Papi Perilin Jarvis, dan Papi Perilin Jarvis waktu itu pengennya fokus ke V4 dulu, bukan ke Toprak atau ke Moreira. Cuman ya begitulah, makanya dia bilang ketika saya menandatangani kontrak ini tahun 2024, kontraknya memang adalah 1+1, tetapi tujuannya adalah jangka panjang. Jadi kami tahu bahwa tahun pertama akan menjadi semacam tahun pembelajaran di mana kami memang akan kesulitan dan mungkin menyelesaikan beberapa balapan dengan memperebutkan posisi yang kurang menguntungkan. Sayangnya saya mengalami cedera di awal musim yang membuat saya melewatkan banyak balapan, lalu tepat ketika saya kembali, kita semua tahu bahwa ada pembalap lain yang sudah menandatangani kontrak, dan itu menurut saya mengejutkan dan tentu saja menambah tekanan. Apakah ini adil atau tidak ya bukan saya yang menentukan, kalian lihat saja. Tetapi pada akhirnya ya begitulah hidup, kita hanya bisa terus maju. Jadi intinya adalah dia sudah sepakat sama Lin Jarvis bahwa tahun pertama akan menjadi tahun adaptasi dan tahun kedua baru penilaian. Tetapi memang benar bahwa kontrak dia adalah 1+1. Jadi dia bilang, ya kalau mau dilihat berdasarkan kontrak, situasi saya cukup jelas karena saya memiliki klausul performa dalam kontrak saya yang tidak terpenuhi sebagian karena cedera, tetapi juga karena ada beberapa balapan di mana motornya tidak berkinerja cukup baik dan saya tidak bisa memperlihatkan potensi saya. Dan menurut dia finish terakhir dengan kondisi dia masih beradaptasi dengan motornya juga, ya kalau mau dibilang mestinya dimaafkan, ya emang mestinya dimaafkan karena ini adalah tahun adaptasi dia di mana dia itu sangat kurang berada di atas motor, dan begitu kembali ke atas motor ya harus mulai dari awal lagi adaptasinya. Jadi ya dia bilang begini, finish terakhir tidak pernah ada dalam rencana saya sebagai seorang rider. Itu tidak benar-benar menunjukkan nilai dan kemampuan saya yang sebenarnya. Jadi bagaimanapun juga akan sulit untuk terus seperti itu. Masa depan saya benar-benar terbuka saat ini. Saya tidak sabar untuk menanti apa yang ada di depan, tetapi untuk saat ini saya hanya ingin memikirkan balapan. So banyak yang mendorong untuk dia tetap jadi test ridernya Aprilia karena ada peluang kalau memang dia bagus, dia bisa mendapatkan kontrak lain sebagai full time rider kalau dia bagus begitu turun wildcard atau jadi rider pengganti.
Kalau dia pindah ke Superbike ya murni udah hilang dari MotoGP, agak sulit untuk kembali lagi ke MotoGP. Meskipun ya dia akan menjadi pembalap reguler yang entah nanti kompetitif atau nggak tahu juga kan. Martin sempat ditanya soal ini dan Martin bilang, oh ya welcome, nggak masalah. Kenapa? Ya saya juga nggak memandang enteng Savadori. Savadori itu sudah melakukan banyak hal yang bagus untuk kami dalam hal pengujian dan segala macam, tetapi akan lebih baik lagi kalau kami punya test rider yang sebenarnya dia adalah pembalap murni. Jadi dia tahu bagaimana menguji part-part dalam mode balapan dengan mental pembalap. Ingat, mental test rider agak beda dengan mental pembalap. Jadi ya you know lah ya kenapa Pol Espargaro nongol, kenapa Alex Espargaro nongol. Karena mereka adalah mantan pembalap yang jadi test rider, sehingga mereka punya mental juga masih mental pembalap meskipun jarang-jarang nge-track, nunggu wildcard dulu atau nunggu rider cedera dulu, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Martin bilang, saran saya itu akan menjadi data tambahan yang sangat bagus karena kami sendiri juga ya ada rider dari Trackhouse, ada Base juga, ada Savadori yang mengumpulkan data, tetapi tambahan dari Oliveira yang juga adalah mantan pembalap yang sudah merasakan berbagai pabrikan, itu juga akan lebih baik. Ingat, Oliveira itu di KTM, terus dia di Aprilia, sekarang di Yamaha, dia balik lagi ke Aprilia, jelas pengalamannya lebih banyak. Jadi jelas Martin setuju. Nah, kalau Martin setuju nih kayaknya bakal disetujui sama Papi Pririvola, dan memang Papi Pririvola memang hubungannya bagus sama Oliveira. Kemarin dia itu terdepak murni gara-gara Brivio nggak mau sama dia. Dan sekarang kan dia akan ada di bawah kontrak langsungnya Aprilia, jadi langsung di bawah sayapnya dalam tanda kutip Rivola. Yang cukup menarik kemarin adalah ketika Martin disenggol sama Morbidelli dan Morbidelli dapat LLP gara-gara nyenggol. Itu ya memang udah gue bilang, lu nggak bisa sapu jagat orang sembarangan. Kalau lu bukan Marc Marquez pasti kena penalti dan itu wajib kudu harus. Dan menurut gue Simon Craver sudah sangat berbaik hati cuman kasih dia long lap penalti, kak. Itu adalah kesalahan berulang kalau menurut gue setelah dia kemarin sapu jagat Pol Espargaro kalau nggak salah, enggak, Maverick Vinales ding kalau nggak salah. Itu kan sudah kesalahan berulang sih kalau menurut gue. Jadi Simon Craver udah baik hati banget kasih dia cuma satu LLP soalnya. Martin ditanya soal itu karena kan waktu dia crash dia itu tepuk tangan. Gue nggak tahu dia itu tepuk tangannya gara-gara Morbidelli-nya atau dia tepuk tangannya gara-gara apa, tetapi dia bilang lebih dari soal crashnya, menurut saya yang bikin ini jadi masalah adalah kualifikasi saya buruk. Jadi karena saya kualifikasinya dari belakang, ya wajar kalau orang jadinya senggol bacok. Ini sprint race, kak. Semua orang rebutan untuk dapat posisi 9 yang adalah poin terakhir di sprint race. Jadinya ya senggol bacok. Lu kalau start dari belakangnya dada babai, resikonya senggolan, ya begitulah. Jadi dia sendiri juga nggak menyalahkan Morbidelli karena ya memang semuanya ngejar poin terakhir itu. Jadi dia bilang lebih daripada soal itu, saya sih lebih parahnya kualifikasi karena saya nggak bisa cetak fast lap. Begitu saya cetak fast lap ada orang di depan yang mana itu adalah Miri yang kena penalti 3 grid. Jadinya ya begitulah, complicatednya itu perkara kualifikasi lebih daripada soal crashnya. Karena crash ketika sprint race itu wajar kalau lu ada di belakang karena semuanya ngejar P9. P9 itu adalah poin terakhirnya sprint race. Lu sampai di situ atau lu senggol bacok, itu aja ceritanya. Jadi ya begitulah Martin, untungnya dia nggak kenapa-kenapa. Dia bilang ya lengan bawah saya sakit, itu pun lap terakhir di balapan panjang. Overall semuanya baik, tapi yang perlu diperbaiki sudah jelas adalah kualifikasi. Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next part guys, bye-bye.